Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan di mana untuk mengajak hati mengesahkan Tuhan. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Berpindahnya kiblat, itulah password yang kami sampaikan pada hari ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara tahalluba wajhika bis samai falanu waliyannaka kiblatan tardaha wa wali wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul adzim. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, yaitu Ka'bah. Maka hadapkanlah wajahmu dalam sholat ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Dan di mana saja kalian berada, hadapkanlah wajah kalian ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa yang terkandung daripada ayat ini, marilah kita bahas secara hakikatnya. Saya tahu, kata Allah, kami melihat qad narata tahalluba wajhika, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah. Saya tahu, kata Allah, bahwa engkau Muhammad selalu menengadah ke langit, maka akan aku palingkan dirimu pada kiblat yang engkau senangi. Falanu waliyanaka kiblatan tardaha, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Kalau dalam syariat yaitu Ka'bah. Lalu apa yang dimaksud kiblat ini? Kiblat itu adalah
sebuah imam, sebuah titik poros, suatu arah. Itu maksudnya. Kalau secara syariat, dulu kiblat itu adalah di Baitul Maqdis, lalu dipindahkan ke Masjidil Haram untuk maksudnya bahwasanya di situ ada wajah Allah. Fawali, maka hadapkanlah wajhaka satrol Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu dalam sholat ke arah Masjidil Haram, Ka'bah secara syariat. Jadi yang maksud di sini adalah hadapkanlah dirimu itu ke Masjidil Haram. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah hadapkanlah hatimu untuk menghadap hidup. Maksudnya di situ. Karena Masjidil Haram itu sebetulnya juga ada hidup. Arahkan, condongkanlah hatimu itu kepada hidup yang memiliki nama Allah. Maksudnya seperti itu. Walaupun jasad jasmaniah itu mengarah ke kiblat Ka'bah yang sebuah batu, itu bukan untuk mengarahkan hati kepada batu Ka'bah, itu maksudnya. Tapi maksudnya arahkan hatimu kepada hidup yang memiliki nama Allah, itu maksudnya seperti itu. Artinya kalau mengarahkan ke hatinya condong terhadap batu, terhadap makhluk, berarti masih sirik hati. Condongkanlah hatimu terhadap hidup di situ. Ini maksudnya yang dikatakan di dalam ayat ini adalah, wahai ahli suhud. Kalau sekarang, wahai si salik, saya tahu, kata Allah, bahwa engkau ini selalu menengadah, hatimu ini ingin selalu menghadap kepadaku. Allah itu bilang seperti itu. Maka engkau pasti akan selalu aku arahkan hatimu kepada siapa yang engkau cintai, kata Allah. Jadi di dalam memaknai sebuah ayat itu, janganlah diri kita ini telan mentah-mentah, tapi harus kita pahami, kita resepi, kita angan-angan apa sih sebetulnya maksud ayat ini. Jangan dimakan mentah-mentah. Ibarat kata kita ini memberikan buah mangga tanpa dikupas dulu, dimakan sak kulit-kulitnya. Ternyata di dalam isi mangga banyak ulatnya. Kita harus pahami dulu. Berhubung engkau mencintai kiblatmu, kata Allah, mencintai Allah, maka di segala aktivitas apapun, hatimu pasti akan aku condongkan terhadapku, kata Allah. Dan sesungguhnya di segala aktivitas itu ada kiblat, ada Allah. Tetapi sekarang timbul sebuah pertanyaan.
sekarang ini hati panjenengan mengarah kiblatnya kemana? Kalau secara syariat mengarah kiblat itu ke barat bagi orang di sebelah timur. Karena kita ini orang Indonesia, jadi mengarahnya ke barat. Nah, untuk membagusi syariat atau untuk membagusi hablum minanas, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, itu ditata di dalam kehidupan ini. Ya, ditata itu untuk menata jasa jasmania ini, ya ditata di dalam hukum syariat. Itu perlu dipahami. Dan sekarang ini pertanyaannya, apakah hati kita mengarah kiblat yang mana? Apakah mengarah kiblat ke nafsu atau ke kiblat Allah? Yang bisa menjawab hal ini adalah diri kita masing-masing. Ya, karena kebanyakan manusia ini, kebanyakan kiblatnya itu mengarah kepada hawa nafsu, kepada makhluk yang berbentuk batu atau makhluk apapun. Dan ini kenyataan di lapangan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hatinya itu berkiblat kepada kesenangan-kesenangan duniawiah. Wahai Muhammad, arahkan hatimu ke Masjidil Haram. Maksudnya Allah itu, arahkanlah hatimu, wahai manusia, terhadap hidup yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dimanapun Anda berada, arahkanlah wajahmu kepada hidup, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu ada di mana-mana dan Allah itu tidak kemana-mana. Jangan tangkap dengan pemikiran bahwa Allah itu memiliki tempat. Karena yang menciptakan tempat itu hanyalah Allah. Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Untuk itu, jangan pernah arahkan hatimu kepada selain hidup, kepada selain Allah. Tetapi condongkanlah hatimu itu kepada Allah. Karena Allah itu mengetahui segala apapun yang engkau lakukan. Apakah engkau berkiblat pada nafsu atau kepada hidup, dan itu semua pasti ada konsekuensinya masing-masing, baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.